bisa, kok beda ya? Karena nggak pakai seragam. Tapi kok pakai seragam? Cantiknya nambah. Enggak. Iya sih. Ya cuman kayak maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini udah sama narasumber baru aku. Perkenalan diri dulu aja boleh? Oke, halo. Namaku Sandi Gajanindra Kusuma, kerja di Rutan Perempuan Kelas 2 Bandung dan baru menjadi PNS di angka tahun ini. Jadi ikut formasinya CPNS tahun 2021. Di yang tahun 2021 itu kan daftarnya 2021 bulan Juni. Terus seleksi prosesnya setahun, baru diangkat CPNS tahun 2022 dan baru diangkat jadi PNS penuh 2023. Gajinya udah 100%. Waktu pas CPNS gajinya berapa persen? 80%? Masih 80%. Aku juga nggak tahu dulu. 80%. Kamu tahu? Enggak tahu. Kan? Waktu tes CPNS tahu ada formasi penjaga tahanan itu dari mana? Awalnya. Jadi awalnya tuh kan orang tua tuh nyuruh ya, kebanggaan orang tua kan. Kalau orang tua dulu tuh pengen anak jadi PNS. Akhirnya nyarilah di internet browser formasinya apa aja. Dan ternyata banyak tuh jenjangnya, mulai dari yang SMA ada, S1 ada, S2 ada, bahkan S3 juga ada. Nah udah gitu, kita kan lihat nih jumlah formasinya, berapa aja jumlahnya. Dan ternyata yang jumlahnya paling banyak itu di Kemenkumham. Buka di Kemenkumham, pas dibuka lagi ada yang S1, ada yang SMA, dilihat formasi paling banyak yang SMA. Dulu kelihatan jadi formasi yang dibutuhkannya berapa-berapanya. Kelihatan, jadi jumlahnya butuhnya berapa tuh ada. Memang transparan sih ya kan karena kebutuhannya. Jadi lihat jumlahnya, kalau yang S1 kan cuma butuh 5 orang. Iya. Itu juga yang dari hukum ya, karena kan aku tuh basicnya dulu kuliah di Fakultas Hukum, jadi udah lulus, sekarang S1 sarjana hukum. Berhubung pas daftar CPNS melihat peluang terbesarnya dari jumlah ya, lebih besar di SMA, ya udah dia akhirnya ngambil SMA. Jadi ngambilnya SMA. SMA akhirnya. Karena waktu pas dilihat juga formasi yang S1, misalnya S1 hukum itu cuman kayak 5 orang. Gak lebih dari banyak loh, 5 orang. Gak lebih dari 10 orang lah ya. Ada yang cuma 1 atau 2 orang malah. Dan itu tuh untuk Jawa Barat atau se-Indonesia? Nah, itu yang agak se-Indonesia biasanya. Se-Indonesia, iya biasanya. Jadi satu kementerian kan. Ada 3 atau 1 itu biasanya. Kalau nggak salah kecuali PK sih, kalau nggak salah PK tuh dia butuh 10 loh. PK paling banyak. Iya sih, PK. PK itu apa? Pembimbing kemasyarakatan. Nice. Emang yang paling banyak tuh penjaga tahanan gitu, jadi kamu pilih penjaga tahanan? Iya, jadi pilih penjaga. Sebenarnya gini sih, dulu juga sempat temen ada yang nyobain kan, Kemenkumham, Polsuspas. Cuma kan kalau dulu belum tahu Polsuspas apa ya. Taunya cuma yang keimigrasian doang. Dulu tuh. Pemeriksa keimigrasian yang emang SMA-nya? Iya, yang SMA-nya. Oh iya. Ya tapi kan kalau dulu mikirnya masih kayak gue lulusan soal tuh males ya, sama kalau dulu masih kayak idealis. Emang gitu anak-anak mahasiswa masih idealis ya, kalau udah lulus realistis ya. Udah gitu akhirnya kan karena paling banyak kebetulan SMA butuh kemarin tuh 91 butuhnya tuh. Itu udah terbilang banyak kan saat tahun itu banyak. Kalau dibandingin sama provinsi lain mungkin yang lebih besar, kayak Jawa Tengah dia butuh 500 orang. Ya itu Jawa Barat sih. Iya, Jawa Barat doang, antar domisili kebetulan Jawa Barat. Jadi daftar penjaga tahanan, SLTA. Tadi kan bilang idealis. Iya. Tapi pas daftar itu emang udah realistis gitu. Iya, udah. Karena ini loh, nyari kerja tuh susah ternyata, nggak gampang. Walaupun kayak dulu kan mikir yang penting IPK gede nih, terus dulu punya pengalaman ikut organisasi ini itu, biar kayak orang-orang bilang ntar kalau udah lulus banyak channel segala macem, banyak kenalan gampang kerja. Ternyata nggak kayak gitu. Udah lulus ya udah aja. Lulus ya udah hidup masing-masing. Iya, gitu ya. Harus hidup masing-masing. Kecuali mungkin ya orang-orang tertentu yang punya privilege. Iya. Tapi sebelumnya udah tahu misalnya penjaga tahanan itu ngapain gitu kerjanya atau gimana, kan di situ ngelihat peluangnya emang peluang yang terbesar aja. Cross check nggak sih kerjaan penjaga tahanan itu sendiri kayak gimana, soalnya namanya aja udah penjaga tahanan. Jadi kan udah daftar baru cross check nih penjaga tahanan itu kerjanya apa, terus apakah ketika lulus itu ya benar-benar jadi penjaga tahanan doang atau bisa fungsi lain, termasuk juga jenjang karir ke depannya nih, apakah mentok cuma di situ-situ aja, apalagi kayak udah punya ijazah S1-nya kan. Akhirnya searching segala macem ya, ketika udah searching tuh
lebih terbuka gitu. Oh ternyata pemikirannya lebih terbuka. Nggak sesempit itu loh ternyata penjaga tahanan itu. Sangat luas. Tapi emang nggak menutup kemungkinan kalau misalnya emang ada background atau emang ada punya skill di suatu bidang, jadi nggak ditempatin tok di penjaga tahanan, mungkin bisa di bagian administrasi, di bagian staff, seperti Pak Sandi sekarang di bagian apa? Oh, sekarang aku di bagian kepegawaian. Di kepegawaian gitu. Tapi emang tetap SKP-nya penjaga tahanan sih, cuman emang kayak diperbantukan aja gitu di kepegawaian. Tapi bilang ke orang tua. Itu orang tua tuh. Orang tua kan kayak ya mungkin wajar ya, udah nguliahin, keluar biaya gede, pas giliran daftar kerja PNS kok ngambilnya SMA. Orang tua pasti kayak awalnya kayak, kamu tuh kenapa sih udah punya S1 malah pakai SMA gitu. Terus ya pembelaan aku kan gitu ya di awal, bahwa jumlah paling gede itu formasi SMA. Peluangnya lebih besar lah ya ketika daftar SMA. Tapi berarti kamu udah insecure duluan dong kalau misalnya. Iya, karena orang tua juga udah punya. Enggak, maksudnya insecure daftar S1 kalau misalnya emang pede ya udah. Iya sih sebetulnya. Cuman kayak gimana ya? Kan udah beberapa kali sebelumnya nih daftar kerja, terus selalu ditolak, bila diterima, kalaupun diterima nggak sesuai dengan keinginan gitu. Kayak awalnya tuh masuknya ngasal kan, giliran yang ngasal nggak terima, yang serius pengen masuk nggak masuk. Nah, jadi pas giliran daftar PNS pun jadi nggak mau gambling gitu. Kayak pengen sesuatu yang benar-benar ya bisa dibilang lebih pasti lah kalau peluang lebih gede. Kalau yang jumlahnya kayak 3, 4 atau bahkan cuma 1 orang kan lebih maksudnya ke gambling nggak sih? Ya orang nyebutnya keberuntungan, kalau aku nyebutnya lebih kayak gambling sih, hoki kan. Karena nggak mesti selalu yang pinter banget nih bakal keterima, sedangkan yang biasa-biasa aja nggak akan keterima, kan nggak kayak gitu ternyata. Kadang gimana keberuntungan juga, rezeki orang tuh beda-beda ya, nggak sama. Jadi kadang kita udah berusaha keras, belum tentu itu milik kita ya nggak akan dapet. Tapi orang lain mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, walaupun kita nggak tahu ya usahanya di belakangnya. Nggak tahu dia tahajud tiap malam, nggak tahu kan? Kita belajar tiap hari, dia belajar tahajud kan? Iya, kita nggak tahu juga. Terus tapi orang tua akhirnya akhirnya ya udahlah, gimana lagi, udah daftar katanya. Ya intinya kayak orang tua juga udah nggak apa-apa kalau emang itu pilihan kamu, ya kamu tinggal tanggung jawab terhadap apa yang kamu pilih ya gitu. Ya itu kan resiko hidup kamu. Apapun yang kamu jalani, kamu yang menjalani. Baik buruknya kamu yang merasakan, enak-enaknya kamu yang merasakan. Ya cuma ACC aja gitu. Ya ini ACC aja. Lanjutlah ke tahap tes. Akhirnya tes nih, administrasi gitu. Biasa ya, yang penting melengkapi semua berkas. Iya, yang diminta ya. Dan jangan suka ngide yang aneh-aneh deh. Iya. Kayak misalkan ada nih teman, dia di formasi yang lain sih, di yang lain. Dia tuh disuruhnya kan ditulis tangan lamarannya, dia diketik. Itu jadi gak lolos. Iya, padahal kan sekarang ya ada juga yang cuma karena menghemat materai 10.000 untuk 2 berkas dia pakai materai yang sama. Itu jangan. Cuma cuma 10.000 gitu. Administrasi itu tahap awal banget ya. Gerbang awal banget, tapi itu juga rentan. Iya. Jadi istilahnya kalian mau masuk PNS jujur nih, kalian juga daftarnya harus jujur dong. Jangan ngide-ngide yang aneh-aneh, kayak misalnya dari materai aja yang hal kecil itu ya, kayak ada beberapa berkas atau 2. Ada 2 yang pakai materai itu. 2 doang padahal ya. Tapi pakai materai yang sama di 2 berkas itu atau bahkan ngeprintan. Iya, ngeprint gitu dari internet. Cuman buat iniin budget gitu ya. Enggak, mending ya udah sih kalau kalian emang pengen daftar beneran daftar niat ya udah materainya bener, ikutin semua prosedur atau semua peraturan, tulis tangan atau diketik atau di print atau gimana pun itu ikutin aja. Udah ada formatnya kayak misalnya surat pernyataan dan lain-lain, ikutin, jangan ada yang dikurangin, jangan ada yang ditambahin kayak gitu. Jangan banyak ngide aja sih. Administrasi sih. Itu kayak yang sepele karena gampang kan, jadi kelihatan sepele padahal sangat krusial. Sepele-sepele, ada lupa upload atau misalnya udah kelewat waktunya, itu udah kayak hilang kesempatan 1 kali dalam setahun itu, yang mungkin tahun depan juga belum buka, atau tahun depannya lagi belum buka gitu kan. Nggak tiap tahun juga sih ya, yang kelihatan sekarang nggak tiap tahun.
kayak 2019 ada, 2020 nggak ada, 2021 ada, 2022 nggak ada, 2023 kita lihat nanti ya. Iya. Lanjut lolos dong ya itu tahap pemberkasan karena kamu sesuai SOP gitu, sesuai peraturan gitu ya. Ikutin aja. Lanjut ke tahapan tes SKD. Nah, kalau kamu persiapannya gimana? Nah ini sih kebanyakan banyak kayak orang ngomong tuh, nih aku udah berusaha keras nih belajar siang malam ikut tes segala macam ada ikutan bimbel. Tapi kok itu ngomongnya enteng banget kayak saya nggak belajar gitu, tapi tahu-tahu bisa lolos. Ya sebenarnya karena mungkin udah terbiasa baca soal kayak gitu nggak sih? Kayak lamar kerja sebelumnya kan sering tuh udah terbiasa lihat soal kayak gitu. Terus sebelum itu juga kayak ikut TO yang online gitu loh. Karena sebelumnya, berarti bukan nggak belajar sih, lebih ke karena sebelumnya itu udah sering mengerjakan soal kayak gitu. Karena udah terbiasa sih, lebih kayak terbiasa. Jadi nggak kayak khusus banget nih, spesial banget karena mau masuk PNS selama 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan baru belajar. Terus enggak sih, karena udah terbiasa baca soal kayak gitu. Kalau kamu emang sebelumnya emang udah biasa ngerjain soal yang kayak gitu. Dari beberapa orang yang aku tanya juga emang misalnya dia tuh udah biasa sama soal-soal yang kayak gitu, dan aku juga selalu ngasih tipsnya buat yang katanya susah banget belajar SKD, ya kalian banyak aja latihan soal gitu. Banyak latihan soal sih, jadi pas udah nemu soal-soal yang kayak gitu lebih gampang ngerjainnya gitu. Malah kalau udah terbiasa baca soal nih yang kayak kepribadian, tanpa baca soal pun kayak udah tahu jawabannya mana, karena udah terbiasa, ada dibiasakan. Harus milih yang mana gitu. Ini kalau coba belajar 2 minggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, belum tentu nempel sih. Kayak malah stres banget. Jangan dadakan sih. Jangan dadakan. Semuanya itu butuh proses dan persiapannya. Jadi kalau misalnya dari Pak Sandi, tips triknya buat SKD itu? Dan trik untuk SKD? Iya. Apa ya? Banyak yang nanya kayak gitu sih, teman-teman juga yang sekarang mau masuk. Bingung kok ditanya kayak gitu. Paling itu kan dari latihan soal. Iya, biasakan latihan soal aja. Soal. Tapi TWK, TIU, TKP berarti emang itu soal-soal yang pernah dikerjain dan atau mungkin sering dikerjain gitu. Ya, agak sering dikerjain lah. Kecuali yang agak horor itu TWK sih sebenarnya. Wawasan kebangsaan. Iya. Kita mau masuk formasi Kementerian Hukum nih, tapi TWK-nya kurang. Iya. Emang itu agak, karena kan banyak pasal ya. Terus ada pasal, sejarah, undang-undang, pokoknya yang kayak gitulah. Karena kebetulan dulu basicnya hukum kan, jadi pasal agak ada yang nempel lah dikit-dikit ya kan. Terus kayak sejarah, dulu suka sejarah gitu. Makanya horor tuh kalau lihat teman-teman yang kayaknya kurang minat nih ke sejarah, apalagi pasal kan, ini horor banget dibanding TIU. Soalnya kalau TIU tuh apa ya, maksudnya masih bisa pakai logika loh kalau itu. Hitungan juga. Terus kayak matematika dasar sih. Iya, matematika dasar sebenarnya. Enggak yang susah-susah banget gitu. Iya, kayak ada integral terus ada. Itu tuh kayak soal yang ya bisa dijawab motret itu sebenarnya mah ya. Asal tahu rumusnya mungkin ya. Pokoknya enggak sesulit itu asal kalian emang udah biasa ngerjain soalnya dan udah belajar sebelumnya. Enggak dadakan tapi ya belajar. Kalau skornya dapat berapa? Total dulu 436 ranking dulu waktu udah ranking ya. Yang akhir tuh dapet 31 ya apa 32 gitu. Di hari itu? Enggak, semuanya? Semua yang 16.000 orang tuh daftar tuh gitu. Flexing jadinya. Enggak sih, orang yang ranking 1 malah. Ya enggak, kan emang di sini niatnya kita untuk sharing guys, sharing, memotivasi dan dijadikan mungkin acuan. Oh, Pak Sandi ini dapat skornya 436, aku harus bisa lebih dari Pak Sandi, kayak gitu guys, bukan flexing ya. Mungkin juga bisa jadi patokan. Tadi 436 itu rankingnya antara ranking 30-an. Kalau kalian misalnya dapat 450 ke atas, berarti bisa lebih tinggi lagi rankingnya, kayak gitu. Malah ada nih temen ya. Dia waktu SKD itu ke-7 nggak salah, karena dia skornya 460-an. Gede banget. Giliran di SKB jatuh banget dia fisiknya. Nah itu setelah tes SKD ada itu tes SKB. Tapi tes SKD itu memangkas banyak banget orang ya di situ. Kan kalian awalnya tes administrasi, kalau misalnya emang udah lolos baru bisa ke tahap SKD. Sedangkan di tahap SKD itu nanti di ranking lagi sesuai kuota dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tes SKB. Berapa kali kuotanya? Kuotanya itu 3 kali formasi. 3 kali formasi ya. Jadi kayak tadi kan disebutin nih bahwa formasi Jawa Barat itu saat itu butuh 91. Berarti yang masuk ke SKB itu 91 kali 3.
Kalau misalnya tes SKB sendiri, kamu persiapannya kayak gimana? Nah, kalau SKB benar sih. Karena kan SKB itu ada dua macam lah istilahnya. Yang pertama itu kesemaptaan. Iya. Yang kedua wawancara. Iya, wawancara. Nah, kan kalau wawancara mungkin kita tinggal latihan terbiasa untuk berbicara aja sih, biar kayak enak kalau ngobrol sama pewawancaranya. Apalagi kan pejabat-pejabat dari ini ya, kementerian ya. Kalau kesemaptaan itu yang butuh persiapan sih, jangan didadak. Ya. Kayak dulu tuh karena kebetulan si jadwal SKB-nya tidak menentu. Jadi banyak orang yang mikirnya ntar deh udah keluar jadwal SKB baru mau latihan. Karena biar masih hangat, bilangnya kayak gitu. Iya. Kalau aku dulu enggak, dia 1 bulan setengah sebelum pelaksanaan tuh udah tiap hari lari. Pokoknya tiap hari lari kecuali 1 hari aja untuk istirahat. Biar otak juga istirahat, berkembang dulu. Yang lagi, nah itu emang butuh persiapan banget. Lari tuh dari yang awalnya 12 menit kan dipatok 12 menit. Yang cuman dapat 3,5 putaran, hasil 1 bulan setengah tuh dapat 6 putaran lebih. Karena hampir 2 kali lipat. Iya, konsisten. Nah, itu konsistensi juga tuh, butuhin banget. Soalnya kayak kita hari pertama semangat, hari kedua semangat, terus hari ketiga selanjutnya keempat, biasanya mulai down. Apalagi gak ada yang nemenin. Iya. Gak ada, biasanya kan kalau misalnya kita kadang punya circle yang daftar bareng, latihan bareng gitu kan ya. Atau nyari temen buat latihan bareng juga gitu kan. Kalau sendiri sih, aku termasuk juga latihan sendiri sih, paling sama adik gitu ya, adik. Tapi emang kerasa sih kalau sendiri itu kadang ada malesnya gitu, males. Karena kalau misalnya nggak diajak kan, ayo gitu kan. Kalau Mariam burukan gitu kan, jadi ada motivasi lah ya kalau misalnya ada yang hayu mah. Tapi kalau sendiri dari diri sendiri hayu sendiri aja motivasi. Tapi hasil sendiri kok, sendiri juga latihan sendiri. Terus udah gitu kayak tiap pagi orang tua apa sih tiap hari lari terus tuh kayak ngebuang waktu bener gitu orang tua juga. Gitu? Kayak tahu kan aku tuh mendaftar, tapi masih ada aja lah kadang sesekali ngomong kayak gitu. Kok tiap hari banget sih? Mending bantuin ini dulu. Iya. Tapi itu sih harus konsisten juga kan latihan. Tapi hasilnya gimana? Pas waktu tes SKB ada pengalaman unik atau gimana gitu? Oh, waktu SKB. SKB itu kan SKB yang ini Samapta ya. Samapta itu perlu kalian ketahui ya, ada lari, push up, sit up, chaining, atau laki-laki itu pull up dan shuttle run yang kayak gitu. Ya. Waktu itu kan kita tuh dikumpulin ya di Stadion Siliwangi jam 5 subuh kan datangnya di sana jam 6. Ketika datang kan aku fisik nggak ini ya, nggak haus sini itu nggak kelihatan, nggak apa istilahnya nggak atletis lah gitu, nggak atletis, nggak kayak abdi negara gitu yang kemarin polisi yang mau tentara, lihat kan badannya jadi banget kan. Terus pas datang ke sana badan kayak gini, lihat orang-orang wih gila ya, badan-badannya keren atletis tinggi gitu, enggak maksudnya kayak badan berotot gitu, enggak kayak atletis walaupun badan kecil tapi kelihatan loh yang atletis tuh pepel gitu, iya kayak ngisi gitu, kelihatannya kayak ini orang suka olahraga nih, kelihatan banget. Pas lihat anjir kayak aduh bisa nggak nih gitu kan. Kemarin aja SKD lihat orang-orang jumlahnya ribuan aja udah ini bakal bisa lolos gitu kan, jadi under pressure kayak gitu tanpa orang mengintimidasi, kita sudah terintimidasi banget. Bener kayak gitu, lihat orang aja udah kayak gitu kan rasanya. Sama akhirnya yaudah deh berdoa aja, pasrah, yang penting usahakan maksimal aja. Akhirnya pas Semaptaan yang pertama itu kan lari dulu tuh, akhirnya lari, lihat orang-orang bener larinya jauh banget kan, awalnya jauh. Nah aku masih santai, orang-orang udah jauh aja, keren. Emang sama, jadi pas awal tuh kayak mereka tuh wah pada ngebut banget, itu juga udah bikin rada ngedown juga kitanya. Sama wajar makanya kalau kayak gitu. Tapi ya gitu mungkin kita sama ya pemikirannya. Aku lebih milih konsisten, yang penting aku bisa sampai akhir tuh lari gitu loh. Yang penting malah kalau bisa awalnya pelan, akhir-akhirnya kenceng kan. Orang-orang gitu kebanyakan kayak kenceng satu dulu, lap pertama kenceng, dua lap pertama kenceng, pokoknya dengan yang paling depan tuh jauh banget ketinggalan tuh. Cuman pas di lap kedua ketiga dia mulai pelan, mulai kesul dikit-dikit, akhirnya lap keempat kelima udah nggak ngikutin di belakang aja. Iya, sendiri aja sampai lap 6 akhirnya udah yang paling depan, yang lain bahkan nyusul orang yang jadi mereka baru 3 putaran, kita tuh udah ke 4 putaran gitu kan. Karena konsistennya itu udah overlap itu udah banding, udah overlap. Kayak orang-orang ada yang baru 2, ada yang baru 3 loh. Iya. Beda 2 kali lipat kan dari bedanya. Nah dari situlah yang awalnya kayak minder kan di awal, lihat orang-orang atlet segala macem,
udah yakin lah, udah bisa lari. Gas. Langsung dari situ aja pede. Lebih pede lah ya. Jadi kayak nambah rasa percaya diri kan. Akhirnya udah itu pull up. Lari memuaskan lah aja ya. Pull up dapat 11. Lumayan. Untuk ukuran saat itu emang lumayan karena rata-rata orang ada yang nol. Oh iya. Ada yang nggak naik sama sekali berarti ya? Iya, nggak naik sama sekali, coba bayangin. Jadi karena dia udah menunjukin tangannya tuh udah kayak kapalan segala macem kayak, wih, waktu kemarin latihan dapat berapa? Kemarin dapat cuma 10 kayak gitu serius, cuma 10. Pas dia naik cuma dapat 2. Gitu. Mungkin karena dia juga udah mendekati mau seleksi, masih latihan gitu. Jadi ototnya kan nggak istirahat ya. Bagaimanapun juga ini otot harus diistirahatin juga, nggak bisa kita juga harus ngukur diri sih. Iya, jangan dipaksain. Kalau bisa sih 1 hari sebelum seleksi tuh mending istirahat. Nah, udah itu udah sehari. Aku berapa hari sebelum sebelum sama kita juga udah pernah maksain sih, cuman emang lagi nggak fit mungkin ya, jadinya sakit perut gitu. Kalau lari sakit perut tuh udah. Tapi aku ya ada hopelessnya gitu kan. Aduh ini lari malah jadi sakit gini, padahal udah tinggal H- berapa gitu ya udah. Tapi dari situ aku nggak latihan lagi sampai emang pas hari H aja. Pull up, push up, sempurna 100. Sit up sih yang kacau. Kenapa? Ketika orang-orang dapat 40, 30 lah paling kecil 35. Aku cuma dapat 25 dong. Kenapa? Badan kecil dong, cuma 25. Sampai tentara juga ngomong tuh ada kan kayak kolonel gitu lah, dia ngeliat kamu tuh badan kecil cuma dapat 25. Kamu masuk tentara udah gak akan keterima. Dia ngomong kayak gitu kan. Jadi anjir gedon lagi. Kok bisa sih? Gak tahu, gak ngerti. Sit up satu-satunya yang gak bisa maksimal. Kalau dari latihan sendiri? Latihan juga emang kurang. Bahkan latihan masih lebih parah. Cuma dapat 40. Itu kemarin karena lagi seleksi mungkin ya, dapat 25. Iya sih, biasanya tenaga ulti itu keluar Iya benar. Pull up lagi latihan cuma dapat paling 7. Udah paling mentok banget 7. Di sana tiba-tiba 11. Harusnya sih hitung 13 kayaknya ada deh. Cuma karena enggak nyampe dagu. Jadi enggak dihitung. Begitu Sataran juga kebetulan di atas pasir kan. Di trek pasir gitu. Makanya licin. Enggak ada yang maksimal lah semuanya waktu itu. Rata-rata nilainya kecil-kecil. Tapi ya karena rata-rata semua kecil-kecil ya udah. Nilainya cukup memuaskan di kamu berarti kan? Ya. Untuk tes SKB Samapta itu. Untuk yang SKB Samapta juga berapa ya? Puluhan kok, kayak 20. Jadi masih di atas lah ya. Masih di atas. Intinya kayak kalau bisa ya tiap seleksi itu usahakan ada di 1 kali formasi aja biar ngerasa aman. Ada di 1 kali formasi bisa kan iya butuh 91 nih. Kita ada di rank 91 terus gitu. Di atas itu ya. Di atas itu. Makanya ya bukan jadi takabur ya, cuma kalau kita SKD masih 1 kali formasi, kesempatan masih 1 kali formasi, insya Allah di atas masih di atas gitu, masih ada harapan untuk keterima tuh gede gitu. Dibanding yang mencela-mencela. Jadi ini nih yang harus diperhatikan juga, kalau misalnya SKD-nya misalnya kita tuh udah kayak 20 besar atau 30 besar, kesananya tuh malah jadi santai. Nah itu nggak boleh karena nilainya itu bisa disusul sama yang di bawah kita, itu lebih nyesek sih. Iya, banget. Iya, karena kayak beberapa orang yang kayak dia 10 teratas SKD cuma berapa sih yang sekarang keterima akhirnya? Iya, malah jadi ada yang nggak keterima. Di awal nilainya emang gede tapi mungkin fisiknya kurang atau dianya emang gak latihan, gak ngegeder gitu ya buat persiapan SKB. Ya, akhirnya malah turun ke bawah rankingnya, bisa kayak gitu sih emang. Terus itu lumayan memuaskan lah ya. Lanjut ke tahapan wawancara sih lebih kayak umum ya pertanyaannya. Makanya nilai semuanya juga kayaknya hampir sama deh. Nggak ada yang jauh banget. Tapi ya waktu itu sih ada yang bisa 80 ke 90 gitu. Ada yang dia nyampe 92 gitu. Karena dia bisa 3 bahasa. Dia bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, sama satu lagi bahasa Korea gitu kalau nggak salah. Berarti kan bahasa Indonesia 4 bahasa. Bahasa Sunda 5 bahasa dong kan kalau itu. Bahasa Jawa. Jawa nggak tahu, biasa siapa tahu dia bisa kan. Pengamatan fisik, wawancara dan keterampilan namanya WPFK. Di situ juga selain wawancara, mungkin melihat kepribadian, di situ juga kita bisa memperlihatkan keterampilan kita gitu. Nah, lagi-lagi di situ minder tuh, ada lagi tuh. Ada aja yang mindernya. Jadi kan pas lagi nunjukin keterampilan nih, orang-orang ada yang bawa kamera, liatin fotografi, ada yang main gitar, ada yang bela diri. Aku yang nggak pernah bela diri nggak pernah, fotografi nggak punya. Terus keterampilan apa ya, kayak khusus banget itu nggak ada, kecuali PBB doang kayaknya. Karena dulu pernah ikut menwa kan, jadi bisa lah ke PBB.
Cuma itu doang pada tuh, keterampilan cuma satu, orang-orang kayak udah banyak banget gitu ya, kayak semua dikeluarin kan. All out banget lah orang tuh. Sedang kita kayak ya apa lagi dimaksimalinnya di mana lagi nih? Kayak ya udah deh. Udah wawancara general, pertanyaannya kayak biasa. Akhirnya ya lumayan ini. Ingat nggak salah satu pertanyaan pas lagi wawancara gitu? Pertanyaan saat wawancara yang diingat aja satu lah contohnya. Kalau yang diingat banyak sih, kayak misalkan tinggal di mana, terus sebelumnya pernah kuliah atau enggak, itu disebutin. Terus apa sih motivasi masuk ke Polsus pas ini, gitu. Gak ada yang spesial sih pertanyaan, cuma ada satu hal yang kayak jadi catatan gitu loh. Kan ditanya nih keterampilan punya apa, kan cuma punya PBB doang. Terus kayak dia nggak ada lagi ya. Sampai akhirnya si bapaknya bilang gini, tahu nggak kekurangan kamu apa? Terus aku jawab nggak tahu kan. Terus bapaknya jawab, satu-satunya kekurangan kamu adalah kamu nggak punya kelebihan. Kayak oh gitu, sakit banget. Tapi kayak jadi mikir juga sih, benar juga, kekurangan aku berarti nggak punya kelebihan. Maksudnya kayak tiap orang harus selalu punya value masing-masing, kelebihan masing-masing, keterampilan masing-masing. Kita nggak bisa berpuas diri lah sama apa yang kita punya saat ini. Jadi mikir gitu. Tapi kalau waktu itu belum mikir sampai situ. Masih kayak jauh. Cuma cukup aja gitu ya. Kayak dia pasti simple banget kan, tapi ya jadi mikir banget. Iya, tapi ya itulah bisa dipetiknya. Ya itu cuma satu kalimat aja ya. Mungkin di yang lain ada beberapa kalimat juga yang emang bikin nendang gitu. Soalnya sebagian juga ada yang apa ya? Nah, bisa ada apa ya waktu yang waktu aku ya. Tapi nggak tahu tuh kalau angkatan kamu nggak ada yang nangis gitu nggak? Ada. Soalnya kedengeran kayak ada suara apa sih bahasa Sundanya inserukan. Tapi kalau bahasa Indonesia apa ya? Terseduh-seduh. Nah, iya terseduh-seduh. Kedengeran walaupun kita lagi fokus wawancara juga tetap. Tapi itu bikin ditanya apa? Ngapain kan gitu. Masih mending kalau kita lagi diwawancara. Coba kita pas baru masuk lihat orang ada yang nangis. Kan lebih diapain Pak gitu ya? Iya. Ditanya apa? Biasanya cewek kayak gitu. Biasanya cewek kayak gitu. Yang nangis sih, cowok jarang. Cowok nggak malu sih, bukan lebih kayak nahan malu aja. Masih jaga image gitu, jaga image soal. Mending kene teka jawab. Iya, mending nggak kejawab aja deh. Tapi jujur sih, waktu itu kan kebetulan Bu Eva ya. Jadi baik. Perempuan yang ngewawancaranya. Perempuan satu, bapak-bapak satu. Baik sih, nggak boro-boro ngebentak ya. Nada tinggi juga enggak kok. Cuma gitu, itu aja sih satu yang paling berkesan ketika si bapak. Tapi yang wawancaranya juga nggak ada yang ngebentak-bentak pesan, nggak ada. Mungkin kayak adanya ngerasa sedih aja itu. Iya, mungkin itu lagi ngejawab pengalaman hidup dia, bisa jadi ke bawah suasana, kisah sedih, jadi ke bawah suasana dan akhirnya meneteskan air mata gitu. Kayak atau mungkin ingat perjuangannya udah sampai kesini atau ya udah beberapa kali orang lain kan udah beberapa kali tes dan kamu ini yang pertama kan. Alhamdulillah yang langsung keterima. Itu di situ menurut kamu selain tadi yang bikin jelek itu puas sama hasilnya? Iya dong, puas. Karena saat itu wawancara langsung keluar hasilnya sore-sore. Iya, betul sih. Masih satu kali informasi gitu. Udah kayak udahlah gitu. Udahlah ini mah kayaknya masuk gitu kan. Kalau misalnya sebenarnya kita juga bisa ngitung sendiri guys. Bahkan kayaknya satu angkatan itu suka ada aja orang yang rajin ngitungin ranking dari awal tes sampai akhir. Bener, ada banget satu orang kayak gitu. Iya. Luar biasa. Satu orang atau dua orang atau berapa orang pokoknya ada aja tiap angkatan, dan angkatan aku yang ribuan orang gitu juga ada ribuan gitu. Ada yang bikin ranking. Udahlah itu udah ya tahap akhir, tinggal nunggu pengumuman. Kan 3 kali formasi tuh, yang diambilnya 1 kali formasi. Baru di situ yang lainnya gugur, lanjut ke tahap pemberkasan kan. Tapi pemberkasannya udah online atau masih offline? Pemberkasan online kok. Online. Pokoknya kayak daftar PNS tuh dikirain kayak daftar kerja yang lain. Bawa berkas sana sini, kasih berkas fisik, fotokopi sekian puluh lembar. Kalau dulu aku gitu. Aku tapi nggak dibawa, wajib dikirim ke Kanwil Kemenkumham Jabar untuk yang Jabar ya. Jadi wajib dikirim ke sana, dan pemberkasannya juga masih offline, tulis tangan, ada revisi, dibalikin lagi di tempat itu. Saat itu juga harus di Kanwil ya. Berkasnya kalau misalnya udah lengkap, udah oke, baru istilahnya di checklist atau orang ini udah pemberkasan. Kalau misalnya masih belum oke, ya kita fisik aja gitu, berkasnya fisik banget,
kita ke Kanwilnya juga ada tanggal-tanggalnya gitu kan, karena kalau misalnya disekeligusin, kalau aku banyak ya 1.000 orang. Jadi udah ada misalnya kebagian tanggal-tanggal berapa untuk pemberkasan gitu. Waktu dulu kayak gitu sih, cuman aku juga untuk ngelihat yang tahun-tahun sekarang itu online itu udah lebih enak banget. Bener-bener memudahkan banget. Memudahkan banget. Terus ngehemat uang juga kan lumayan. Maksudnya untuk orang-orang, nggak semua orang kan beruntung ya punya uang banyak untuk fotokopi itu. Untuk fotokopi, untuk ongkos, untuk penginapan. Soalnya kan ada juga yang misalnya dari pagi dia orang mana kan capek misalnya atau gimana, kayak misalnya sama kayak gitu-gitu juga kan. Ada yang penginapan, ada yang bareng-bareng gitu sama teman-temannya. Fotokopi juga lumayan, aku ijazah 10 lembar. Itu SD, SMP, SMA. Belum legalisirnya. Iya, belum itu. Belum yang lain. Belum materai-nya emang banyak banget juga kan itu. Pokoknya lumayan lah itu. Tapi pas waktu abis wawancara kan keluar hasil, dari situ pengumumannya berapa lama? Nah itu lama banget, nggak ada kepastian banget. Kalau misalkan lama, kayak misalkan waktu itu kan beres tuh bulan Desember apa Januari ya? Desember kalau nggak salah. Misalkan kasih tahu nih 4 April pengumuman, walaupun lama kita jelas ya nunggunya. Oh 4 April nih 4 bulan lagi. Ada kejelasan tanggal pasti gitu ya? Nggak ada, kita terus aja tiap bulan ditunggu aja ya, ditunggu aja terus. Sampai akhirnya bulan Maret baru. Dari terakhir wawancara bulan? Perasaan sih akhir tahun. Iya, akhir tahun apa awal tahun? Akhir tahun deh kalau. Akhir tahun. Baru pengumuman di Maret. Iya, pengumuman di Maret. Maret juga Maret akhir, bukan Maret awal. Wow, lama banget kan. Saya jadi keluntang lantung kan. Dan itu tuh yang beruntung, yang nggak beruntung ada kayak Wilky tuh. Dia kan sama, seharusnya seangkatan tapi pemberkasannya lambat apa gimana gitu di pusatnya tuh. Jadi dia lebih ke pending sebulanan langsung. Tapi ini apa? Kalau pemberkasan dia pas waktu online-nya sama bareng. Cuman di sananya dari BKN. NIP-nya lebih lambat keluarnya gitu. Walaupun angkanya tetap sama kan. Tapi pas waktu kamu kan ya sebelumnya mungkin karena udah ada yang ngitungin itu ya perankingannya. Tapi tetap aja ada rasa ada dong. Galau nungguin pengumuman resmi siapa aja nama-nama yang diterima gitu nggak sih? Karena kan bagaimanapun juga masih selalu ada lah pikiran skeptis kayak takut dimasukin gitu kan yang lain di atas nih. Jadi kita kedorong. Jadi kayak jangan takubur juga sih. Takutnya kayak gitu masih ada pikiran yang itu nih segala macam walaupun udah terbuka. Ya namanya kita kan orang manusia kan nggak tahu ya. Yang tahu cuma Allah gitu kan. Makanya apalagi diundur-undur kan makin deg-deg. Pas keluar pengumuman gimana? Nggak nungguin nggak jam 00.00. Tapi karena nggak ada ini ya, nggak ada tanggal pastinya, jadi kita nggak mantengin dari 00 gitu ya. Cuman pas ada kayak share di grup gitu nggak sih? Grup. Dan kebetulan si grupnya tuh ada ini juga, ada orang Kanwilnya gitu. Ya jadi kayak dia ngabarin pengumuman 2 hari lagi katanya gitu. Jadi tahu 2 hari lagi. Cuma kan selama 3 bulannya nggak tahu, pas mau mendekati H-2 kan baru tahu. Gitu. Terus buka kayak cuma wow. Serius malah kayak speechless lah. Kamu speechless kayak wow. Gitu kan ya tadi kayak wow-nya kayak ini ya, datar ya. Wow-nya kayak speechless aja. Speechless akhirnya. Jangan nangis dong, jangan nangis tahan. Jangan nangis. Kalau orang tua kayak nangis sih orang tua. Enggak, maksudnya di sini jangan nangis. Ini harus jadi image kan tadi. Gimana pun caranya. Nangis sih, iya. Orang tua aku juga nangis. Orang anaknya misalnya tahu perjuangan dari latihan, dari segala macem lah, apalagi aku emang bukan orang Bandung kan. Kalau yang masih satu Bandung sih masih inilah ya ke tempat tesnya gitu. Kalau kita yang emang orang luar Bandung effortnya lumayan, sampai nginep di kosan temen, gimananya gitu ya. Iya, kalau punya kosan temen, ada temen di sini. Iya, ada juga yang penginapan atau gimana gitu kan. Ada yang di musola. Effortnya beda-beda dan emang ya lumayan lah, butuh modal juga kalau misalnya dibilang nggak gratis ya itu sih, keluar uangnya cuma buat ongkos, akomodasi sendiri. Iya, akomodasi diri sendiri, fotokopi yang kayak gitu. Bukan. Seneng orang tua akhirnya. Tapi kan awalnya kayak rada-rada. Iya, awalnya kan kayak menantang, maksudnya kenapa sih harus tapi kok udah keterima ya udah, seneng juga, syukur. Kamunya senang? Seneng banget tuh.
akhirnya kan bisa haloday gitu. Enggak pernah. Jangan dong, masa? Enggak dia itu enggak pernah haloday. Enggak. Tapi halo Bu gitu. Jadi bukan menyasar yang di bawah umur gitu, yang senior. Senior gitu. Senior tapi seumuran nggak apa-apa dong. Iya. Oh tapi kalau nggak seumuran juga ya nggak apa-apa. Nggak ada cinta itu nggak ada halangan usia. Iya. Tidak memandang usia. Tidak memandang angkatan letting juga nggak memandang usia atau letting, aman. Iya. Tapi sekarang jomblo. Ya sekarang jomblo. Oh ya sekarang jomblo. Bisa di follow IG-nya, tring gitu di sini. Ada nggak kendala pas waktu pemberkasan? Kendala pemberkasan nggak ada sih. Karena online itu sih ya? Iya karena online. Jadi apa ya? Lebih mudah aja sih. Mudah sih, jadi nggak ribet. Tapi kalau ada nggak misalnya diupload kan itu, kalau misalnya ada yang salah tuh ada koreksian dari pusatnya gitu? Kalau yang waktu administrasi pertama itu nggak ada, kalau udah gugur udah aja. Kalau yang akhir ini kan karena tapi kalau yang pemberkasan akhir ada, jadi kayak koreksi. Ya kan ada tuh tadi yang grup sama orang kerja sama Pak Reza gitu ada. Dia tuh ngecek satu orang. Kayak misalkan Sandi kurangnya pemberkasan atau enggak Redo gambarnya agak buram atau misalkan apa itu ini sih. Ya intinya jadi kalau udah keterima mah orang kantor wilayah juga memaksimalkan kita sih. Apa yang kurang supaya dilengkapi. Iya, dilengkapi. Masing-masing kesempatan. Daripada sayang banget. Tapi di angkatan kalian ada nggak yang misalnya mundur? Karena di angkatan atau di kementerian lain tuh ada, dia udah keterima di akhir, tapi akhirnya mundur karena ada ada berita tuh kayak misalnya gajinya ternyata tidak sesuai atau misalnya ditempatkannya di pelosok atau gimana nggak tahu sih, cuman emang ada yang mengundurkan. Kalau di angkatan kalian ada nggak? Kalau alasannya kayak alasan pribadi kayak gitu enggak sih, ada yang juga yang mundur karena dia keterima di Poltekkit. Oh itu ada, dia 3 orang. Oh iya. Jadi karena kan kebetulan waktu itu barengan seleksinya dan memang diperbolehkan untuk balik kayak gitu. Soalnya emang beda portal, disebutnya beda portal. Kalau kita SSCASN yang tahu ya, tapi kalau mereka tuh Dikdim gitu. Oh itu. Pokoknya beda portal gitu sih, jadi makanya bisa daftar berbarengan di tahun yang sama gitu. Asal persyaratannya masih memenuhi kayak umur, tinggi badan, yang kayak gitu-gitu. Pesan terakhir dari kamu untuk misalnya emang yang lagi nyari kerja atau pengen daftar CPNS atau mungkin yang udah S1 pengen daftar formasi yang SMA atau ya terserah gitu, gimana? Oh ya. Mungkin yang pertama kita tuh harus punya usaha dan konsistensi dulu sih. Itu modal utamanya. Terus yang kedua, percaya aja kalau waktunya itu akan datang gitu. Waktu yang pas akan datang. Karena ya kayak aku ya, kayak nganggur 1,5 tahun tuh bukan sesuatu yang enak loh. Iya berarti sebelumnya nganggur dulu ya. Kayak sekarang kerja udah setahun ya, nggak kerasa kerja mah. Tapi dibanding nganggur kemarin 1,5 tahun tuh udah kayak gue useless banget nih kayaknya di rumah gitu, kayak gak ada gunanya. Itu kayak lama banget juga sih Iya, makanya dari situlah tiap ada kesempatan ambil, jangan dipilih-pilih. Terus pertimbangkan terhadap apa yang mau kita pilih gitu. Kayak misalkan kayak tadi kan pilihannya mau SMA atau S1, peluangnya besar yang mana itu aja yang diambil. Tapi kalau memang merasa punya kemampuan yang lebih ya kenapa nggak yang lebih tinggi, karena pengorbanan yang lebih perih biasanya hasilnya lebih lebih maksimal gitu ya, lebih memuaskan gitu kan ya. Kayak misalnya S1 kan susah banget nih masuknya, tapi kan giliran mereka terima cuma kayak 3 orang, 2 orang gitu kan, wow banget sih gitu. Kayak kalau semester ya nggak bisa nge-quote semangatin aja deh. Pokoknya semangat ya buat teman-teman, jangan menyerah, jangan insecure ketika lihat orang yang lebih jago daripada kita, karena rezeki itu nggak pernah ketukar. Kalau memang waktunya kita yang akhirnya bakal masuk ya kita, kalau memang kita belum waktunya mungkin ada di kesempatan yang lain atau di waktu yang lain atau di tempat yang lain juga atau tempat yang lain. Ya. Pokoknya jangan terfokus aja ke situ sampai nggak ngelihat peluang yang lain gitu ya. Sebar aja jaring yang banyak. Kita seumuran hanya beda angkatan atau beda letting sebutnya kayak gitu. Makanya kita lebih santai. Iya, benar. Tapi di angkatan kamu yang masuk ke sini ya, kan seangkatannya ada 15 orang. 18. 16. Iya, sama cewek ya. 16. Dan kamu yang paling aku ketiga paling tua.
Enggak, selain yang bidan kan beda umurnya juga. Biar aku bisa ketiga umur. Pokoknya dia tuh sekarang umur berapa? Sekarang udah 25. Kalau pas waktu keterima? Waktu keterima banget 24 lah ya. 24 kurang 3 bulan. Itu tuh dia yang paling tua guys. Di banyak berarti adik-adiknya di bawahnya itu yang lebih muda effortnya. Jadi kayak fresh graduate juga lebih banyak. Kalau dia emang udah S1 gitu kan ya, S1. Mantap sih. Daging banget ilmunya. Makasih Pak Sandi sudah berbagi pengalaman. Buat teman-teman kalau misalnya ada yang pengen ditanyain lagi sama Pak Sandi atau ada yang pengen lebih diceritain lagi, lebih spesifik gitu ya, bisa komen di bawah. Jangan lupa follow IG-nya dan juga follow IG aku tentunya. Iya, wajib follow IG. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelita. Mantap.